Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Anda ketahui tentang media pembelajaran? Media merupakan komponen yang sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran, terutama dalam hal penyampaian mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pembelajaran dilakukan guna untuk menyalurkan pesan dari seorang guru kepada siswa. Guna merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran. Media pada dasarnya bertujuan untuk memvisualkan fakta, peristiwa, dalam bentuk tiruan dari keadaan sebenarnya. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan kedua pembahasan ini. Yang pertama, definisi dan tujuan lingkungan sebagai media. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, lingkungan didefinisikan sebagai suatu lingkaran yang mengelilingi atau mencakup sesuatu. Sementara itu, dalam bahasa Inggris istilah yang berkaitan dengan lingkungan memiliki variasi yang cukup beragam seperti circle, area, surroundings, sphere, domain, range, dan environment. Semua istilah tersebut memiliki makna yang serupa, yakni merujuk pada kondisi atau segala sesuatu yang ada di sekitar suatu objek atau tempat. Lingkungan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perspektif dan pilihan seorang anak menentukan arah yang ingin ditempuh. Lingkungan dapat memberikan corak tersendiri terhadap perkembangan manusia. Disinilah letak peran dan tanggung jawab lingkungan pendidikan untuk menghasilkan generasi penerus yang paripurna. Juga lingkungan sebagai media pembelajaran mengacu pada pemanfaatan berbagai elemen di sekitar peserta didik untuk menunjang proses belajar mengajar seperti pemanfaatan lingkungan dengan belajar di luar kelas, pemanfaatan sumber daya alam, kolaborasi dengan masyarakat, dan penggunaan teknologi untuk mengeksplorasi lingkungan. Pembahasan selanjutnya, kelebihan dan kelemahan lingkungan sebagai media pembelajaran. Guru harus mengajak siswa untuk keluar kelas dalam rangka pembelajaran tidaklah terbatas waktu. Guru bisa mengalokasikan waktu yang digunakan tidaklah harus lama, tetapi juga harus tepat sasaran tergantung cara dan apa yang akan dipelajari. Juga bisa menjadi pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran lebih bermakna disebabkan para siswa dihadapkan langsung dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya secara alami, sehingga lebih nyata, lebih faktual, dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Apa saja sih keuntungan lingkungan sebagai media pembelajaran, dan saya akan menyebutkan 6 poin. Yang pertama, kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan dibandingkan duduk di kelas selama berjam-jam, sehingga motivasi belajar siswa akan lebih tinggi. Yang kedua, hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan langsung dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. Yang ketiga, bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual sehingga kebenarannya lebih akurat. Yang keempat, kegiatan belajar lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya, atau wawancara, membuktikan atau mendemonstrasikan, dan menguji fakta. Yang kelima, sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan yang dapat dipelajari sangat beraneka ragam seperti lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan. Dan yang terakhir, siswa juga lebih dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya, sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak asing dengan kehidupan di sekitarnya, serta dapat memupuk rasa cinta akan lingkungan. Selanjutnya kita bahas kelemahan lingkungan sebagai media pembelajaran. Kekurangan dari penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran antara lain, tidak seperti pelajaran dalam kelas, pelajaran di luar kelas harus disiapkan secara matang karena jika kurang persiapan sebelumnya akan menyebabkan ada kesan main-main ketika pelajaran berlangsung. Adanya anggapan belajar dengan lingkungan memerlukan waktu yang relatif lama, padahal pelajaran cukup dilakukan selama beberapa menit saja kemudian dilanjutkan di kelas. Banyak guru yang masih berpandangan sempit bahwa belajar hanya dilakukan di dalam kelas. Sekian pemaparan video edukasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.